Dia baik, cantik, dan berkarisma. Setiap laki-laki yang melihatnya pasti terkesima. Di balik wajahnya yang polos dan kawaii, tersimpan sifat yang brutal, kejam, dan tanpa ampun. Dan inilah Love and Murder, Shape and World. Di awal film kita diperlihatkan seorang laki-laki yang sedang berbaring dan tidak memiliki tujuan hidup lagi. Dia adalah Korusu, mahasiswa baru di salah satu universitas Jepang. Korusu mencoba menggantung diri dari kait di dinding apartemennya. Dia kemudian gagal untuk kesekian kalinya. Dan upaya bunuh dirinya meninggalkan sebuah lubang di dinding. Korusu pun mendekat ke arah lubang tersebut. Dan Korusu pun baru sadar bahwa dia memiliki tetangga yang sangat cantik. Setelah insiden bunuh diri gagal, Korusu memiliki aktivitas baru, yaitu mengintip tetangganya. Dia adalah Miyaichi, salah satu mahasiswa di Universitas Jepang. Saat sedang asik melihat keseharian Miyaichi, tiba-tiba Korusu terkejut apa yang sedang ia lihat. Miyaichi melepas pakaiannya. Karena penasaran apa yang akan terjadi selanjutnya, Korusu keluar apartemen untuk mengintip dari depan. Dan secara tidak sadar, kelakuan Korusu dilihat seseorang wanita. Dia adalah Haruko, adik tetangga Korusu. Haruko sedang menjenguk kakaknya dan membawa makanan. Karena kakaknya tidak kunjung keluar, akhirnya makanannya ditinggal. Korusu pun mencium aroma yang nikmat. Aroma tersebut dari makanan yang dibawa Haruko. Alih-alih memberikan makanannya ke kakaknya Haruko, Korusu malah memakannya sendiri. Karena saking lahapnya makan, Korusu tidak tahu bahwa Miyaichi mengawasinya. Akhirnya mereka berdua saling berkenalan, dan Miyaichi mengundang Korusu untuk makan bersama. Korusu terkesima melihat Miyaichi selain cantik dan baik hati, dia juga pintar masak. Korusu salah tingkah saat Miyaichi memberitahu kalau tali celananya keluar. Akhirnya mereka semakin akrab dan selalu makan bersama. Di satu kesempatan, Korusu dan Miyaichi makan. Korusu merenung dan bertanya ke Miyaichi, "Kenapa kamu baik kepadaku, selalu memberikan makanan? Aku pengangguran dan berhenti kuliah, sedangkan Miyaichi sibuk setiap harinya." Miyaichi ingin memiliki hubungan lebih agar Korusu tidak sungkan lagi kepadanya. Di malam hari saat sedang hujan, Korusu mengintip Miyaichi, memakai jas hujan dan membawa seseorang laki-laki. Korusu berpikir bahwa laki-laki tersebut adalah pacar Miyaichi. Saat laki-laki tersebut memeluk Miyaichi, dengan sedikit gerakan Miyaichi membunuh laki-laki tersebut. Korusu masih tidak percaya yang ia lihat tadi, kenyataan atau hanya halusinasinya. Di luar apartemen datang sebuah mobil dan beberapa orang menurunkan barang. Terdengar seseorang mengetuk pintu dan ternyata Miyaichi yang membawa makanan. Dan akhirnya mereka berdua makan di tempat Korusu. Saat Miyaichi pulang, Korusu melihat apa yang sebenarnya ia lihat tadi. Dan ternyata tempat Miyaichi bersih, tidak seperti ada kejadian pembunuhan. Saat mengintip, keluarlah perempuan dari tempat Miyaichi. Siapakah dia? Nanti kita akan tahu. Pagi hari mereka papasan. Korusu ingin mencuci sedangkan Miyaichi akan pergi ke kampus. Miyaichi mengajak Korusu makan bersama malam nanti. Saat menyiapkan meja makan, Korusu mendengar Miyaichi pulang dari kampus. Dan tidak diduga, Miyaichi membawa seorang laki-laki lagi dan memakai jas hujan kemarin. Korusu melihat apa yang sedang dilakukan Miyaichi ke pria itu. Benar, ternyata itu bukan halusinasi. Miyaichi adalah psikopat. Korusu berteriak karena ia tidak percaya dengan yang ia lihat. Karena ketahuan, Miyaichi mengejar Korusu sambil membawa pisau. Kejar-kejaran pun terjadi. Akhirnya Korusu terpojok di sebuah gedung. Miyaichi mengancam Korusu akan membunuhnya. Korusu pun pasrah dengan apa yang akan dia lakukan Miyaichi. Karena sebelum kenal Miyaichi pun, Korusu ingin mati. Karena Korusu adalah seseorang yang menarik di mata Miyaichi,
Akhirnya Miyaichi menunda membunuh Korusho. Akhirnya mereka berdua kepacaran. Di pagi hari saat Korusho sedang menggulung kabel, Haruko memanggil dan mereka pun saling berkenalan. Miyaichi melihat lubang yang dibuat untuk mengintipnya. Korusho ingin menutupnya dan Miyaichi menolak karena mereka berpacaran. Singkat cerita, karena mereka sudah berpacaran, Korusho tidak mau selalu bergantung kepada Miyaichi. Akhirnya, Korusho mencari pekerjaan. Dan Korusho bekerja di minimarket. Saat merapikan kardus dan memandang pisau, Korusho terbayang apa yang telah dilakukan Miyaichi sebelumnya. Sesampainya di rumah, Miyaichi telah menunggu Korusho. Karena melihat Korusho yang lelah, Miyaichi mengajak berpacaran besok. Tidak hanya di apartemen, ternyata Miyaichi terkenal di antara mahasiswa. Dan mereka tidak percaya bahwa Korusho adalah pacar Miyaichi. Setelah selesai kuliah, Miyaichi dan Korusho berkencan. Tidak lupa, di selang-selang kencannya, Miyaichi membunuh orang dengan secara acak. Berpindah ke taman, saat ingin menghampiri Miyaichi, Korusho berhenti sejenak karena melihat kecantikan Miyaichi. Ternyata Korusho membawa es krim dan memberi sebagian ke Miyaichi. Miyaichi memandang Korusho yang sedang makan. Saat sedang bekerja, Haruko datang dan membeli ayam goreng. Karena Korusho tidak enak makannya kemarin dimakan, Korusho memberikannya secara gratis dengan alasan ada diskon di tempat kerjanya. Sampainya di rumah, Korusho istirahat sebentar dan melihat apa yang sedang dilakukan Miyaichi. Di luar dugaan, Miyaichi mengikat kakak Haruko dan berencana membunuhnya. Korusho melihat kejadian tersebut dan berusaha melarang Miyaichi karena kakak Haruko bukanlah orang jahat. Miyaichi menyuruh Korusho untuk diam agar tidak mengganggu dirinya. Karena Miyaichi psikopat berdarah dingin, akhirnya kakak Haruko pun dibunuh juga. Dan orang-orang yang bawa mobil tempo hari datang lagi. Mereka adalah orang-orang yang membersihkan tempat korban yang dibunuh Miyaichi. Singkatnya, mereka mengurus semua mayat dan TKP agar polisi dan keluarga tidak tahu kalau telah ada kejadian pembunuhan. Imbalannya adalah mayat tersebut akan dijual organ-organnya yang masih bagus. Itu kenapa Miyaichi bersih dari hukum dan tidak ada jejak pembunuhan sama sekali. Lanjut, Korusho frustasi dengan apa yang ia lihat semalam. Saat melihat gorden, tiba-tiba ada sesuatu yang masuk di dalam kamarnya dari jendela dan ternyata Miyaichi yang masuk. Karena Korusho tidak membukakan pintu, akhirnya Miyaichi lewat jendela. Korusho beralasan sakit, oleh sebab itu dia tidak membukakan pintu. Akhirnya Miyaichi tidur di sebelah Korusho untuk menyembuhkannya. Korusho agak risih karena kejadian semalam. Dan Korusho menasihati Miyaichi untuk tidak membunuh lagi. Karena itu tidak baik dan merusak masa depannya. Miyaichi bertanya, kenapa dia tidak menasihatinya di awal? Apakah karena yang dibunuh orang yang ia kenal? Apa ada orang yang boleh dibunuh dan tidak? Karena kesal dengan nasihat Korusho, Miyaichi pun pergi. Setelah pulang kerja, Haruko menghampiri Korusho lalu bertanya, apakah melihat kakaknya karena ia tidak bisa dihubungi dan tidak pulang ke rumah. Korusho pura-pura tidak tahu apa yang telah terjadi pada kakak Haruko. Korusho terkejut karena Miyaichi dari tadi melihat mereka berdua. Miyaichi dan Haruko saling berkenalan. Karena Miyaichi baik hati, dia mengajak berbincang di tempatnya. Karena Korusho peka, Korusho menyuruh Haruko pulang dan Korusho akan mengabarinya kalau melihat kakak Haruko. Setelah pulang, Korusho bertanya ke Miyaichi, apa ingin membunuh Haruko juga? Korusho bingung alasan apa yang akan ia katakan kepada Haruko, karena Rabu depan ia akan datang mencari kakaknya lagi. Sedangkan Miyaichi tidak ambil pusing karena TKP sudah dibersihkan tanpa ada jejak sedikit pun. Di luar rumah tiba-tiba ada mobil yang menghampiri Korusho. Saat mobil berhenti, orang-orang membawa Korusho menemui seseorang. Dia adalah Mbak Reina.
Reina menggoda Korusu seperti zombie yang hidup tanpa tujuan. Dan Reina pun menasihati Korusu agar tidak terlalu dekat dengan Miyaji. Kalau tidak, dia akan terbunuh dan organnya akan dijual. Berpindah ke kafe, Haruko bertemu dengan Korusu. Bertemu untuk menanyakan perihal kakaknya. Haruko tidak ingin melapor polisi, itu akan mengganggu tetangga kakaknya. Haruko meminta tolong untuk membantunya menemui pemilik apartemen agar bisa memeriksa dalam kamar kakak Haruko. Dan saat diperiksa, kamar pun bersih tanpa ada jejak pembunuhan. Terdapat tiket pesawat ke luar negeri. Pemilik apartemen menyarankan untuk tidak khawatir karena kakak Haruko sudah dewasa dan memiliki kehidupan sendiri. Akhirnya Haruko bisa tenang karena dia tahu kakaknya baik-baik saja. Haruko berterima kasih ke Korusu karena telah membantunya. Korusu dengan senang hati membantu, apalagi yang dibantunya cantik. Haruko tidak enak selalu merepotkan Korusu, apalagi Korusu punya pacar. Karena Korusu baik hati, dia senang membantu, apalagi hubungan Korusu agak renggang dengan Miyaji. Saat ingin pulang, Korusu melihat Miyaji ngobrol dengan laki-laki. Laki-laki itu terlihat akrab dengan Miyaji. Korusu bertanya perihal laki-laki yang ditemui Miyaji tadi. Belum menjawab pertanyaan Korusu, malah Miyaji bertanya, kenapa Korusu semakin dekat dengan Haruko? Akhirnya mereka tidak mau mengalah satu sama lain. Sambil merapikan makanan, Miyaji terus mengomel perihal Korusu dan Haruko semakin dekat. Tanpa banyak ngomong, Korusu mendekati Miyaji dan memeluknya dari belakang. Miyaji terdiam. Benar, kalian tahu apa yang akan terjadi. Miyaji menempelkan sumpit di leher Korusu dan siap membunuhnya. Berpindah ke markas laki-laki yang ditemui Miyaji kemarin, kita sebut saja geng lebah. Ternyata geng lebah mencari Miyaji karena ada anak buahnya yang dibunuh. Ketua geng meminta Miyaji mengurus orang-orang pengganggu dan yang tidak suka terhadap gengnya. Sebagai imbalannya, geng lebah tidak akan memperpanjang urusan pembunuhan anggotanya. Tentu saja Miyaji tidak mau berurusan dengan geng lebah. Ketua geng bertanya, siapa kutu Korusu? Berpindah ke tempat kerja Korusu, Miyaji terlihat berada di depan tempat kerjanya. Akhirnya mereka berdua pulang bersama, walaupun Miyaji masih ngambek. Sampai di rumah, ternyata Haruko telah menunggu Korusu. Haruko memberikan surat dari kakaknya yang ditujukan kepada Korusu. Tiba-tiba Haruko merasa ngantuk setelah minum minuman yang disuguhkan Miyaji. Benar saja, Miyaji berencana membunuh Haruko. Korusu tidak tinggal diam. Dia membujuk Miyaji untuk tidak membunuh Haruko, karena Haruko adalah temannya. Setelah Haruko bangun, dia tidak tahu kalau minumannya diberikan obat tidur. Hanya saja, dia menyesal telah ketiduran di tempat Miyaji. Korusu memberikan segelas air, dan Haruko bertanya, apa yang disukai Korusu terhadap Miyaji? Karena Korusu salah tingkah, minuman Haruko pun diminum. Dan tiba-tiba Haruko menyatakan cinta kepada Korusu. Karena Korusu kaget, disemburlah muka Haruko. Karena tidak sengaja, Korusu pun membersihkan wajah Haruko. Lagi romantis-romantisnya, tiba-tiba Reina dan anak buahnya melihat keromantisan mereka. Karena terkejut, Haruko pun pergi. Reina pun mengingatkan Korusu untuk tidak ikut campur dalam pembunuhan Miyaji. Karena kegagalan tadi adalah yang pertama selama karir psikopat Miyaji. Lagi-lagi Korusu diculik, tapi bukan Reina yang menculik, melainkan geng lebah. Ketua geng lebah meminta Korusu untuk membujuk Miyaji agar mau menyingkirkan musuh-musuh geng lebah. Dengan ancaman, ketua geng akan melaporkan Miyaji ke polisi. Karena banyak omong, Korusu dihajar anggota geng lebah.
Sesampainya di rumah, Miyaji melihat ada yang lebam di wajah Korusu. Tanpa pikir panjang, Miyaji ingin menemui geng lebah. Dan lagi-lagi Korusu melarang Miyaji. Singkat cerita, karena melihat Miyaji tidak seperti biasanya dan terlihat memiliki banyak masalah, Korusu pun pergi ke markas geng lebah untuk meminta agar tidak mengusik lagi Miyaji. Dengan pedenya Korusu ingin menghajar mereka semua. Dan sudah kita duga, Korusu lah yang malah dihajar geng lebah. Seketika lampu mati dan banyak asap di ruangan. Dan tiba-tiba datanglah Miyaji dengan pakaian dinasnya. Tanpa basa-basi, Miyaji membunuh semua anggota geng lebah sendirian. Setelah itu, tidak lupa mereka berciuman. Setelah berciuman, Korusu merasa ada sesuatu di perutnya. Dan tidak diduga, Miyaji menancapkan pisau di perut Korusu. Karena hidup Korusu hanya untuk Miyaji, Korusu hanya tersenyum melihat apa yang telah dilakukan Miyaji. Dan Korusu pun pingsan. Terlihat Miyaji membawa koper dan bertemu dengan Reina. Miyaji berniat untuk pensiun menjadi psikopat. Terlihat Korusu memiliki banyak luka di badannya. Kita tahu siapa yang melakukannya. Dan akhirnya mereka pergi bersama untuk memulai hidup baru.